Kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, masih seputar soal luka. Langsung saja, infeksi H. pylori ya, diobati dengan kecuali. H. pylori ini pakainya biasanya amoksisilin, PPI, kemudian metronidazol, juga dikombinasikan dengan clarithromycin. Jadi kecualinya ini adalah clindamycin ya di sini. Kita lihat pembahasannya. Menurut e-medicine Medscape, administer triple therapis for 10 sampai 14 hari. Terapinya adalah 10 sampai 14 hari. The treatment regimen are omeprazole, amoksisilin dan clarithromycin atau disingkat OAC for 10 day untuk 10 hari. Bismut subsalisilat, metronidazol dan tetrasiklin untuk 14 hari, N lansoprazol dan lansoprazol, amoksisilin dan clarithromycin atau LAC. Which had been approved for either 10 day or bisa digunakan 10 sampai dengan 14 hari. Lanjut nomor 88, penyimpanan resep narkotika berapa lama? Waktu simpan resep narkotika adalah 3 tahun ya. Lihatnya dari mana? Di Permenkes nomor 3 tahun 2015 pasal 44, di mana SP narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi wajib disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun. Lanjut nomor 89, pemusnahan sediaan narkotik di apotek. Ada yang ditanya di industri, harus lapor kemana? Surat ditujukan kemana? Untuk menjawab soal nomor 89 ini kembali merujuk ke Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya, sama seperti ini, cuma beda pasal. Untuk nomor 89 ini pasalnya pasal 40. Kalau nomor 88 ini pakai pasal 44. Pemberitahuan dan permohonan saksi kepada yang pertama itu Kementerian Kesehatan, kemudian Badan POM bagi instalasi farmasi pemerintah pusat. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi atau Balai POM bagi importir, industri farmasi, PBF, kemudian lembaga ilmu pengetahuan atau instalasi farmasi pemerintah provinsi. Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Balai Besar atau BPOM bagi apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah kabupaten kota, dokter, dan toko obat. Jadi kalau apotek jawabannya yaitu Dinas Kesehatan, Balai POM, nah itu sudah cukup lah. Lanjut nomor 90, pemusnahan resep di apotek. Pemusnahan obat bebas terbatas, obat keras, obat yang mengandung prekursor, psikotropika, dan narkotika. Ini rangkuman soalnya ini, enggak soalnya ini ya. Pemusnahan resep di apotek disaksikan sedikitnya pegawai apotek. Pemusnahan biasanya dengan cara dibakar. Ini ringkasan soalnya ya. Nomor 91, puskesmas memiliki stok kodein 10 mg dan 20 mg yang telah kadaluarsa. Yang berhak memusnahkan ialah nomor 91 ini pemusnahan narkotika ya, kodein 10 mg dan 20 mg. Kita lihat di pembahasannya masih merujuk di PMK Permenkes nomor 3 tahun 2015 ya. Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf A sampai dengan huruf D dilaksanakan oleh industri farmasi, PBF, instalasi farmasi pemerintah, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan, dokter, dan toko obat.
Untuk pemusnahan obat ya di tingkat puskesmas itu biasanya bekerja sama menggunakan pihak ketiga, ya dibakar dengan insinerator. Jadi tidak harus jawabannya di PBF Kimia Farma, ndak. Bisa dijawab di dinas kota atau kabupaten. Kemudian ya paling tepat itulah dinas kota atau kabupaten menurut saya. Lanjut nomor 92, aturan pemusnahan obat oleh industri farmasi memberikan surat keterangan dan surat permohonan saksi. Kemana pilihan? Lupa intinya. Ada ke Kemenkes, Dinkesprov, Badan POM, Balai POM, Dinkes kabupaten atau kota. Ini aturan pemusnahan ya, aturan pemusnahan obat tapi di industri farmasi. Kalau tadi kan di apotek. Jawabannya yang ini ya. Dinas Kesehatan Provinsi ya, untuk sekelas industri farmasi itu, dan Badan POM setempat. Kalau di tingkat apotek itu Dinas Kesehatan Kabupaten dan BPOM. Lanjut nomor 93, bagaimana pemusnahan 400 tablet antasidadon yang sudah rusak? Ya, bisa dimusnahkan sendiri, dihancurkan dan ditanam dalam tanah. Cara pemusnahan sendiri ya seperti itu, dihancurkan kemudian ditanam dalam tanah. Kalau pakai insinerator juga bisa kalau punya. Kalau tidak punya ya pakai pihak ketiga. Lanjut nomor 94. Seorang dokter memberikan resep obat ibandronat untuk osteomalacia sebanyak 4 tablet dengan aturan pakai 1 tablet per minggu. Kemudian oleh seorang apoteker setelah melakukan penelusuran pustaka, ternyata dosis lazim obat tersebut aturan pakainya adalah 1 tablet per bulan. Sebagai fungsi apakah tindakan yang dilakukan apoteker tersebut? Sebagai fungsi apakah tindakan yang dilakukan oleh apoteker tersebut? Ya, maksudnya itu salahnya di mana? Obatnya itu 1 tablet per minggu minumnya, tapi di literatur itu minumnya 1 tablet per bulan. Jadi jawabannya jelas ya, tepat frekuensi pemberian. Frekuensi pemberiannya itu kurang pas, dari 1 bulan menjadi 1 minggu. Nomor 95, seorang ibu diresepkan diazepam untuk menangani masalah tidur oleh dokternya. Beberapa lama setelahnya, ibu tersebut mengalami gangguan yang sama. Ibu tersebut akan membeli diazepam ke apotek tanpa resep dokter. Sikap apoteker? Jawabannya D ya, menyarankan ke dokter lagi. Obatnya tetap nggak dikasih atau dilayani karena psikotropika ya, harus menggunakan resep. Nomor 96, seorang ibu hamil membawa resep berisi amoksisilin dan kodein. Kemungkinan ibunya sakit batuk. Saat dicek, amoksisilin termasuk kategori B, sedangkan kodein kategori C. Apa yang harus dilakukan apoteker? Ya harus dikonsultasikan ke dokternya dulu. Jawabannya D, menghubungi dokter untuk menyarankan kodein diganti dengan antitusip lain. Nomor 97, seorang pasien yang datang memberikan resep kepada apoteker, namun salah satu obat dalam resep hanya terdapat generiknya di apotek dan dokter tidak bisa dihubungi. Apakah yang harus dilakukan apoteker? Jadi tidak punya patennya ya, punyanya generik di apotek. Dokternya tidak bisa dihubungi. Solusinya ya kita kembalikan ke pasien, memberikan obat generik tersebut dengan persetujuan pasien. Jawabannya adalah B. Seorang perempuan usia 21 tahun mengeluh batuk dan membawa salinan resep berisi kodein yang sudah diambil setengahnya di apotek A di Jakarta. Dia berencana mengambil setengahnya lagi di apotek B di Bogor. Tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang apoteker? Obatnya tidak dilayani ya, karena ini sudah antar
apa ini, antar kota atau provinsi Bogor dan Jakarta itu? Jawabannya obatnya tidak dilayani karena seharusnya kalau kopi resep ditebus di apotek yang menyimpan resep aslinya. Bisa dilayani sih dari pengalaman PKPA di apotek, tapi salinan resepnya harus dilegalisasi, ditandatangani sama dokternya. Ya, kalau sudah antar provinsi ya paling aman ndak usah diberi, nanti takutnya disalahgunakan. Lanjut nomor 99, seorang ibu menebus resep yang terdiri dari paracetamol, CTM, pseudoephedrine, dextromethorphan, dan guaifenesin. Obat manakah yang termasuk prekursor? Ya, contoh obat-obat ini itu biasanya ada di sediaan paten yang sudah dalam kombinasi ya. Contohnya paratusin, kemudian alpara, itu sudah campur-campuran. Nah, kita analisa mana yang termasuk prekursor farmasi. Jawabannya adalah pseudoephedrine. Nomor 100, apa arti signa AN? AN sebelum N malam ya, sebelum tidur malam. Lanjut 101, seorang pasien datang ke apotek membawa resep bertuliskan griseogulfin, griseofulvin maksudnya, STDD tab 1 DC. Informasi apa yang harus diberikan kepada pasien? Ini menjawab signa ya, maksudnya signa STDD tab 1 DC ya. Jadi STDD ini adalah signa terdedie ya, 3 kali sehari 1 tablet. DC ini durante coenam. Jadi ada AC, ada DC, ada PC. Nah, kalau A itu ante itu sebelum ya, sebelum makan. Kalau DC ini saat makan, kalau PC setelah makan. Jadi jelas ya, 3 kali sehari bersamaan dengan makan. Lanjut nomor 102. Apoteker menerima resep racikan amoksisilin 250 mg sebanyak 15 bungkus. Apotek mengambil keuntungan 20% untuk setiap tablet dari 1000 per tablet. Biaya resep racikan sebesar 10.000. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh pembeli? Ini pakai rumus ya, atau hitung-hitungan. Dihitung dulu harga amok yang dibutuhkan. 15 tablet dikali 1000, jadi 15.000. Kemudian labanya kan 20%. 20% itu dikali 15.000, hasilnya 3.000. Biaya racinya 10.000, jadi 15.000 biaya obat, kemudian 10.000 biaya raci, dan 3.000 itu margin keuntungan ya, dari 20%. 15.000 tambah 10.000 tambah 3.000, hasilnya 28.000. Jawabannya adalah D. Nomor 103, sebuah apotek menjual obat, alkes, dan suplemen makanan yang mempunyai keinginan untuk membuat target penjualan usaha agar tidak rugi. BP, break even point. B, tetap pengeluaran per bulan 5 juta dan margin 25% dari harga beli. Berapa seharusnya penjualan apotek tersebut? Rumusnya yaitu margin sama dengan omset dikurangi HPP. HPP adalah harga pokok penjualan. Ini kok enggak ada jawabannya ini. Kita lanjutkan saja lah. Langsung nomor 104. Sebuah industri farmasi akan membuat tablet paracetamol. 1 batch 700 tablet. Formula paracetamol 500 mg, amilum solani 5%, magnesium stearat 1%, laktosa ditambahkan hingga berat tablet total
600 mg. Berapa jumlah amilum solan yang diperlukan untuk satu batch? Untuk nomor 104 ini cara menghitungnya dia 5% ya. 5 gram per 100 dikali berat bobot tabletnya kan 600 mg. Ini 0,6 ini karena dijadikan gram ya. Kemudian dikali jumlah pembuatan seluruhnya. Untuk membuat 700 tablet itu jadi butuh berapa? Jadi 5% dikali 600 mg dikali 700 tablet. Jadi hasilnya adalah 21 dalam gram ya. Lanjut nomor 105. Resep aminopilin, epedrin, prednison, luminal, vitamin C, Mesovac kapsul nomor 30. Mana yang dapat menyebabkan perubahan warna menjadi coklat? Jawabannya adalah vitamin C ya, karena vitamin C ini mudah teroksidasi. Lanjut nomor 106. Pasien berusia 10 tahun menderita infeksi saluran napas atas dan datang ke apotek dengan membawa resep amoxicillin, paracetamol, CTM, Mesovac Wolf DTD 12. Harga satu tablet CTM adalah 100. Berapa harga CTM yang diperlukan untuk membayar resep tersebut? Nah, ini hitung-hitungan ya. CTM-nya 2 mili ya. Sedangkan sediaan kita 4 mili, berarti 2 mg per 4 mg dikali 12. Jadi setengah dikali 12 sama dengan 6 ya. Jadi butuh 6 tablet CTM. Harganya satu tabletnya 100. Jadi tinggal dikalikan saja. 6 dikali 100 sama dengan 600. Begitu. Tuh, ini ada hitung-hitungannya. Lanjut nomor 17. Pasien pria ke apotek membeli antibiotik dengan cara penggunaan 2DD2-CTH. Sirup 60 ml dengan kandungan 480 mg per 5 ml. Ini berarti kotri, berarti ini ya, kotrimoxazole sirup. Apoteker menanyakan waktu penggunaan obat berapa hari. Maksudnya itu habisnya berapa hari gitu ya. Volume yang diminum setiap hari itu kan 2 kali ya, 2 kali 2 sendok teh ya, kali 5 mili sendok teh. Berarti sekali minum seharinya 20 mili ya. Kemudian sirupnya itu isinya 60 mili. Tinggal kita bagi 60 ml dibagi 20 ml. Jadi sirupnya ini 3 hari habis. Lanjut nomor 108. Formula minyak ikan oleum ikoris 5%, gom arab 10%, sirbus simplek 3%, pewarna 0,5%, aquades 120 ml. Berapa gram gom arab yang harus ditimbang? Ini tinggal dikalikan saja ya. Gom arab ini kan 10%, berarti 10 gram per 100 ml dikali 120 ml. Jadi gom arab yang ditimbang adalah 12 gram. Nomor 109. ITER 1 kali. Obat ZX10 S3 DD1 Detorik. Pasien ingin menebus 5 saja. Untuk penebusan kedua kalinya bagaimana penulisan kopi resepnya? Ya. Detorik Det 5, berarti sudah diberikan 5. Ada sebuah resep amoxicillin flash nomor 1 ZX gigi 50 ml buff nomor XV, berarti 40. Di apotek tersedia gigi dengan dosis 100. Berapa tablet yang dibutuhkan untuk membuat racikan tersebut ya? Ini tinggal dimasukkan rumus saja. Dosis yang diminta dibagi sediaan yang kita punya dikali jumlah puyernya. Di 50 per 100 dikali 15. Jawabannya jadi 7,5 ya. 7,5 tab. Ini di pilihan ABC-nya tidak ada. Adanya lebih dari 5. Jawaban yang pasti adalah 7,5 tablet. Nomor 111. Resep
CTM 2 mg, paracetamol 500 mg diracik dalam bentuk pulvers DTD NOX. Tersedia CTM 4 mg dan PCT 500 mg. Berapa tablet CTM yang diperlukan? Ya, hitung-hitungannya ini rumusnya sama. Sediaan yang diminta dalam dosis dibagi sediaan yang kita miliki dikali jumlah yang dibutuhkan ya. DTD nomor X berarti dikalikan 10 ya. 2 mg dibagi 4 mg dikali 10. Jawabannya adalah 5 tablet. Nomor 112, seorang dokter ingin meresepkan diazepam dalam bentuk serbuk bagi kepada anak berusia 6 tahun. Diketahui dosis maksimal diazepam pada orang dewasa adalah 40 mg per hari. Maka jumlah diazepam maksimal yang diberikan pada pasien tersebut adalah, ini pakai rumus Young ya. Rumusnya itu N per N plus 12, di mana N ini yang dimasukkan adalah umur. Jadi N-nya dimasukkan 6 per N-nya itu juga umur, 6 plus 12 dikali 40 mg. Hasilnya adalah 13,33 mg. Tidak ada 13,33, adanya 12,33. Pakai rumus Young. Nomor 113, resep Cepixim 80 mg ml Fulvnox. Sediaan tersedia di pasaran 200 mg. Berapa tablet yang dibutuhkan? Ini juga dibuat puyer ya, 80 sediaan yang diminta dibagi sediaan yang kita miliki 200 dikali 10 tablet. Hasilnya adalah 4 tablet. Nomor 114. Ada soal resep, seseorang ingin menebus resep hanya 5 tablet. Bagaimana penulisan kopi resep yang setelah penebusan resep? Oh, ini sama seperti tadi ya, date orik plus date 5. Nomor 115, kopi resep ITER 1 kali betaistin NOX date orik. Berapa jumlah betaistin yang boleh diambil pasien? Ya, ini 10 jawabannya ya. Berdasarkan kopi resep dapat diketahui bahwa pasien diresepkan betaistin sebanyak 10 tablet dengan pengulangan 1 kali, sehingga jumlah total obat yang perlu diberikan kepada pasien adalah 20. Pasien sudah menebus resep asli sebanyak 10 tablet, maka sisa obat yang diterima adalah 10. Nomor 116, resep kodein 10 mg CTM 2 mg laktosa add sampai 250 mg. Mesovac Pulv Inda kapsul, buat dalam bentuk kapsul, dipuyer kemudian dimasukkan kapsul. Di apotek tersedia tablet kodein 10 mg dengan bobot 150 mg dan tablet CTM-nya 4 mg dengan bobot 100 mg. Berapa banyak laktosa yang dibutuhkan? Ini ngitung laktosanya ya untuk mengisi kapsul ini. Kita lanjutkan saja. Nomor 117, sebuah apotek ingin menyimpan obat yang tergolong lasa, yaitu quinin dan quinidin. Bagaimana cara penyimpanannya? Kalau lasa ini diberikan jarak ya, ada obat sekat di tengahnya, tidak berjauhan dan diberi label. Labelnya adalah lasa ya. Ini berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 ya, tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ini apotek ya, harusnya ya Permenkes nomor 73 tahun 2016 ya, tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Omeprazol diberikan maksimal berapa tablet ya? Jawabannya adalah C, 7 tablet ya. Omeprazol ini termasuk dalam 2 daftar obat wajib apotek. 7 tablet saja. Obat jerawat radang, selebnya apa? Soal tidak lengkap. Berikut ini adalah obat jerawat yang termasuk 2. Asam azaleat, antikne, metretinida, dan tretinoin. Maksimal 1 tub 5 gram. Lanjut 120, seorang pasien datang dengan keluhan batuk setelah makan udang. Obat apa yang diberikan? Jawabannya adalah B, CTM, chlorpheniramine maleat.
antihistamin. Ada laki-laki datang ke apotek mengeluh alergi, gatal-gatal, ruam, minta obat alergi yang tidak menimbulkan kantuk. Jadi minta obat anti alergi yang tidak menimbulkan kantuk, yang efek sedasinya ringan. Jawabannya adalah cetirizine. Omeprazol termasuk dua golongan daftar obat wajib apotek golongan 2 ya. Maksimal diberikan 7 kapsul. Harus hafal berarti 2 daftar obat wajib apotek 1, 2, dan 3. Salep untuk infeksi jamur, keluhan gatal dapat diberi tanpa resep dokter. Ya, ini juga UA ya. Berdasarkan daftar obat wajib apotek nomor 1, ketokonazol, kemudian oksikonazol, tikonazol, polymyxin, kemudian istatin juga bisa diberikan maksimal 1 tub salepnya ya. Nomor 124, perempuan 30 tahun datang ke apotek ingin membeli bisakodil untuk sembelit. Jumlah bisakodil yang akan diberikan adalah 3 saja. Ini mengacu pada daftar obat wajib apotek yang pertama. Nomor 125, terapi untuk kecanduan alkohol. Ditanya golongan obatnya apa? Jawabannya adalah antagonis opioid, itu naltrexone. Untuk golongan GABA analog ini akamprosat alkohol. Nomor 126, laki-laki berusia 40 tahun kecanduan alkohol. Ia pergi ke tempat rehabilitasi. Dokter meresepkan untuk penyakit alcoholic withdrawal syndrome. Obat golongan apa yang sesuai? Jawabannya adalah C, benzodiazepin. Nomor 127, dilakukan pengujian pada saat waktu makanan oleh BPOM. Ditemukan pewarna berwarna merah, keunguan yang dapat menimbulkan gagal ginjal. Ini rodamin B. Ini biasanya ada pada terasi ya. Kita lihat rodamin B pewarna merah, tartrazin ini kuning, magnenta ungu, karmoisin merah juga. Terapi kecanduan narkotik pakai apa? Metadon digunakan untuk rehabilitasi sebagai pengganti heroin. Obat ini memiliki aktivitas euforigenik dan analgesik, aktif peroral, dan mudah dikontrol. Metadon merupakan opioid sintesis yang bekerja pada reseptor. Obat ini bekerja lebih lama dibandingkan heroin, sehingga efek putus obatnya lebih ringan dibandingkan heroin. Wah, kecanduan narkotik. Obat untuk overdosis morfin, antidot morfin naloxone. Ekstrak meniran yang berfungsi meningkatkan sistem imun. Mengandung senyawa apa? Vilantin niruri, ya, meniran itu. Vilantin niruri. Lanjut, nomor 131, sebuah industri obat tradisional akan membuat sediaan mengandung meniran. Untuk penentuan kadar flavonoid total, maka digunakan marker vilantin niruri ini ya. Senyawa dari menirannya. Marker itu pembandingnya. Nomor 132, obat penitoin kerjanya mempengaruhi neurotransmitter apa atau mekanisme bagaimana? Phenytoin dapat menghambat kanal natrium. Selain itu, pada konsentrasi tinggi juga dapat menghambat kanal kalsium dan mengganggu pelepasan neurotransmitter monoaminergik. Phenytoin efektif untuk terapi kejang parsial dengan kejang tonik-klonik umum serta terapi status epileptikus, ya, menghambat kanal natrium. Mekanisme kerjanya. Nomor 133, pasien perempuan berusia 12 tahun terkena epilepsi sejak kecil dan meminum obat phenytoin. Reseptor target obat phenytoin adalah kanal natrium ya, jelas ini.
Ibu hamil pakai penitoin kelas D, akan ganti obat. Rekomendasinya apa? Jawabannya adalah lamotrigin. Dia masuk kategori C. Lanjut nomor 135, seorang pria mengalami kejang tonik-klonik dengan durasi kejang 15-30 detik dan kloniknya 1-2 menit. Pasien diberi obat karbamazepin. Bagaimana mekanisme kerja karbamazepin? Menyekat kanal natrium. Nomor 136, pilihan obat epilepsi untuk pasien dengan gangguan hati adalah topiramat. Mengapa topiramat dipilih? Karena dia tidak bersifat hepatotoksik, ya, merusak hepar atau merusak hati. Pasien perempuan usia 57 tahun didiagnosa hiperlipidemia familial tipe 5. Terapi obat apa yang paling tepat? Hiperlipidemia familial tipe 5. Jawabannya adalah gemfibrozil. Tipe 5 tipe TG-nya yang tinggi berarti ya. Lanjut nomor 138, seorang perempuan berusia 45 tahun melakukan general medical check up. Diketahui kadar TG 353 termasuk tinggi ya TG-nya. Rekomendasi apa, obat apa yang diberikan kepada pasien tersebut? Kalau TG-nya yang tinggi itu pakai golongan Vibrat ya. Vibrat itu ada 2 obatnya, gemfibrozil dan fenovibrat. Di sini gemfibrozil tidak ada, berarti bisa diberikan fenovibrat. Jawabannya adalah B. Lanjut 139, seorang pasien diberi obat simvastatin oleh dokter untuk menurunkan kadar kolesterol. Kapan saat terbaik untuk mengkonsumsi simvastatin? Malam hari ya. Kenapa kok diminum malam hari? Karena pembentukan kolesterol itu terjadi saat tubuh dalam kondisi istirahat ya, malam hari.